Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau sebuah file digital itu nggak pernah diubah? Nah, hari ini kita bakal time travel sedikit ke tahun 1991 buat ngebongkar sebuah makalah yang visioner banget dari Stuart Haber dan W. Scott Stornetta. Mereka ini yang meletakkan fondasi buat ngejawab pertanyaan super penting di era digital. Gimana sih cara kita membuktikan kapan sebuah dokumen itu dibuat? Gini deh, kalau di dunia fisik, bukti itu kan kelihatan jelas ya. Buku catatan LED yang halamannya bernomor urut, surat yang ada cap posnya, atau kontrak yang udah ditandatangani. Semua itu ninggalin jejak yang susah banget dipalsuin. Tapi kalau file digital, file Word, email, foto, semuanya itu kan cuma kumpulan bit dan byte, yang gampang banget diubah tanpa jejak sedikit pun. Jadi gimana dong kita bisa percaya sama apapun di dunia digital? Nah, ini masalah utamanya. Ini dia pertanyaan intinya. Di dunia yang isinya bit dan byte yang bisa diedit kapan aja, gimana caranya kita bisa buktiin kalau sebuah dokumen itu asli dan yang paling penting tanggalnya nggak dimundurin? Inilah teka-teki besar yang coba dipecahkan sama Haber dan Stornetta. Oke, mari kita mulai dari solusi yang paling sederhana yang mungkin pertama kali kepikiran sama semua orang. Dari sini, kita bakal lihat betapa rumitnya sebenarnya masalah kepercayaan di dunia digital ini. Ide awalnya kedengaran logis banget. Kita bikin aja semacam notaris digital yang terpusat, atau kita sebut aja Time Stamping Service, TSS. Jadi kamu punya dokumen, kamu kirim ke mereka, terus mereka catat tanggal dan jamnya, dan simpan satu salinannya buat bukti. Kelihatannya gampang kan? Well, ternyata pendekatan ini punya 4 kelemahan fatal. Pertama, privasi. Notarisnya bisa baca dong semua isi dokumen rahasia kamu. Kedua, penyimpanan. Coba bayangin, harus nyimpan salinan setiap dokumen selamanya. Gila kan? Ketiga, inkompetensi. Namanya juga manusia, bisa aja filenya hilang atau salah catat waktu. Dan yang paling penting, akar dari semua masalah. Kepercayaan. Siapa yang bisa jamin notaris yang gak kong-kali-kong sama klien buat malsuin cap waktu? Nah, untuk ngatasin 3 masalah pertama tadi, Haber dan Stornetta pakai alat yang super canggih, kriptografi. Kenalan dulu sama konsep kuncinya, hash kriptografis. Anggap aja ini semacam blender digital yang super canggih. Dia bisa ngambil dokumen apapun, segede apapun, terus diaduk jadi serangkaian kode unik yang pendek. Kode ini kita sebut hash, atau biar lebih keren, sidik jari digital. Oke, biar kebayang begini cara kerjanya. Anggaplah ini dokumen super rahasia kamu. Nah, daripada ngirim seluruh isinya ke notaris, kamu cukup masukin aja dokumennya ke fungsi hash alias blender digital tadi. Dan voila, ini hasilnya. Sebuah sidik jari digital yang unik, pendek, aman, dan yang paling penting, sama sekali nggak ngasih tahu isi dokumen aslinya. Dengan begini, masalah privasi dan penyimpanan langsung beres. Selanjutnya, si TSS ini pakai yang namanya tanda tangan digital buat menandatangani sidik jari tadi. Tanda tangan ini secara matematis jadi bukti kalau hash itu beneran datang dari TSS dan nggak diutak-atik. Ini kayak segel digital anti pemalsuan yang sekaligus ngatasin masalah inkompetensi atau kesalahan pencatatan. Jadi, hashing dan tanda tangan digital ini berhasil membereskan masalah privasi, penyimpanan, dan inkompetensi. Keren kan? Tapi, tunggu dulu. Masih ada satu masalah raksasa yang paling fundamental dan belum tersentuh sama sekali. Inilah dia inti masalahnya. Setelah semua perbaikan tadi, pertanyaannya tetap sama, gimana caranya kita bisa percaya sama si notaris digital itu sendiri? Para penulisnya bahkan mengutip penyair Romawi, Juvenal, yang kalimatnya pas banget buat ngegambarin dilema ini. Siapa yang akan mengawasi para pengawas itu sendiri? Kalau TSS-nya bisa berkolusi, bisa dibayar buat bohong, ya percuma kan semua sistem canggih ini? Disinilah kejeniusan mereka mulai kelihatan. Solusi brilian pertama, mereka bikin rantai yang gak bisa diputus. Idenya begini. Setiap cap waktu yang baru itu nggak berdiri sendiri. Misalkan, cap waktu ke-100 dibuat. Isinya ya hash dokumen dan waktunya. Nah, pas cap waktu ke-101 dibuat, isinya bukan cuma data dokumen yang baru, tapi juga sidik jari atau hash dari keseluruhan cap waktu ke-100. Jadi keduanya saling terkait secara kriptografis, kayak mata rantai yang nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia kuncinya. Kalau ada orang yang mau malsuin data di masa lalu, misalnya di cap waktu ke-100, dia harus mecahin dan ngitung ulang setiap mata rantai setelahnya. Nomor 11, 102, 103, dan seterusnya sampai ujung. Dan itu, secara komputasi hampir mustahil dilakukan. Sejarah jadi terkunci rapat. Kalau solusi tadi udah keren,
Yang kedua ini lebih gila lagi, kepercayaan terdistribusi. Lupakan soal satu notaris terpusat. Gimana kalau kepercayaannya kita sebar aja ke seluruh jaringan? Gampangnya gini, sidik jari digital dari dokumen kamu itu secara acak milih beberapa orang di jaringan buat jadi saksi. Terus mereka bareng-bareng nandatanganin hash kamu sebagai bukti. Dan ini bagian paling cerdasnya. Kamu nggak bisa milih siapa saksinya. Data dari dokumen kamu sendirilah yang milih mereka secara acak. Ini bikin kolusi atau kong kali kong jadi mustahil secara statistik. Gimana mau nyogok saksi kalau kamu aja nggak tahu siapa yang bakal kepilih? Oke, coba kita tarik nafas sebentar. Jadi apa artinya semua ini? Ternyata ide-ide dari tahun 1991 ini bukan sekedar teori. Ini adalah cetak biru untuk sistem kepercayaan digital yang kita andalkan sekarang. Visi mereka ini benar-benar luar biasa. Puluhan tahun yang lalu, Haber dan Storneta sudah bisa meramalkan kalau ide ini bisa dipakai buat ngelindungin hak kekayaan intelektual, bikin catatan bisnis yang anti diutak-atik, mastiin keaslian foto dan video digital, dan bahkan ngamanin transaksi keuangan. Jadi, ini pertanyaan terakhirnya buat kita renungkan. Dunia seperti apa sih yang bisa tercipta kalau kita punya rantai sejarah yang terdesentralisasi, disaksikan oleh publik, dan nggak bisa diubah sama sekali? Kalau konsep rantai blok yang saling terhubung dan diamankan oleh jaringan terdistribusi ini kedengarannya familiar? Ya, itu karena makalah dari tahun 1991 inilah yang pada dasarnya menjadi cetak biru dari teknologi blockchain yang merevolusi dunia kita hari ini.